dalam Engkau ada kehidupan dan kuasa Tuhan. Terima kasih. Urapi kami hari ini Tuhan. Urapi jemaat-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus. Hamba tiada apa-apanya Tuhan. Engkaulah yang berbicara bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Yes. Juga masker ya. Salam semuanya saudaraku. Salam yang di Singapura. Halo. Salam yang di Soreang ya. Haleluya. Terima kasih. Saya ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Saya gemetar saudaraku. Karena udah lama nggak latihan itu saudaraku. Tapi saya percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin bicarakan di tempat ini bagi kita hari ini saudaraku. Dan kita mau tangkap isi hati Tuhan. Kita mau dengarkan dan kita mau ada di dalam akhir zaman ini. Benar, Pak Santi bilang tadi, akan ada banyak orang datang, saudaraku. Dan benar, ketika kami PA kemarin, tidak kami duga, saudaraku ya, ada pengakuan demi pengakuan, dan itu rahasia dibongkar begitu rupa ya. Jadi kami tidak ngomong tentang dosa, kami tidak ngomong tentang akibat dosa, tapi nyatanya dengan sendirinya terbuka. Dan hari-hari ini percaya bahwa akan banyak orang akan datang kepada kita, saudaraku. Akan banyak orang datang kepada kita. Sempat ada anak PA kami, kata cerai itu sudah ada di tengah-tengah keluarga ya, dan kami pernah didengar, kami udah pecah aja katanya gitu ya. Kami doa-doa dan saudaraku itu karena Tuhan. Benar, satu buku yang saya baca saudaraku, berapa buku ya, tapi satu kata yang mereka katakan bahwa tidak ada kebangunan rohani tanpa pekerjaan Roh Kudus, saudaraku. Dan kita terus bersekutu dengan Roh Kudus di dalam pergumulan kita, di dalam keluarga kita, saudaraku. Dan Allah akan bekerja begitu dahsyat, saudaraku. Dan buku itu, buku tebal, saudaraku, karena tesis saya, saudaraku, saya ingin pola pemurnian di suku Sunda, saudaraku ya. Jadi saya ingin benar-benar saya punya anak PA yang memang latar belakang suku ini, saudaraku. Dan bersyukur kami punya anak PA itu. Jadi dua keluarga kami punya anak PA yang memang menjadi bahan saya, saudaraku. Dan itu tidak. Tapi ketika saya baca buku itu, berapa buku itu dia bilang tidak ada kebangunan rohani. Jadi dalam 3 tahun, saudaraku, mereka menjangkau 1,7 juta orang. Mereka beritakan Injil dan anggota gereja mereka 3,5 tahun itu 559.000 orang, saudaraku. Dalam 3 tahun setengah. Dan dia tidak sebut daerahnya. Karena itu rahasia di buku itu, saudaraku. Dan karena apa dia bilang? Bukan karena T40 atau training for training, saudaraku. Atau kehebatan gembalanya, tidak. Tetapi karena karya Roh Tuhan di tengah-tengah mereka. Dan itu yang mengingatkan saya bahwa benar, hari-hari ini siap gereja. Saudaraku, siap tidak siap akan mendengar, orang akan datang kepada kita. Orang akan mencari kita. Akan terjadi. Itu doa kami. Dan percaya itu karena apa, saudaraku? Minggu lalu khotbahnya tentang apa? Orang kepercayaan, saudaraku. Saya bilang ke istri saya, saya mau konsen aja dulu untuk studi lah. Saya nggak mau khotbah gitu ya, saya nggak mau pergi gitu ya. Saya pingin di rumah gitu ya untuk banyak menulis misalnya gitu, saudaraku ya. Tapi suatu waktu istri bilang, enggak dong Pak. Kalau Bapak berdiri di situ, berarti Bapak dipercayai Tuhan. Saya kadang-kadang memang merasa, siapa saya gitu ya, saudara. Tapi ketika ingat khotbah minggu lalu, kita harus ingat khotbah itu, saudara, bahwa kita dipercaya, kita bisa mempercayai Tuhan. Tetapi ingat, kita harus menjadi orang kepercayaan Tuhan. Dan Tuhan pasti mempercayai kita kalau kita melekat dengan Dia, saudaraku. Di setiap sesi kehidupan kita. Bukan hanya ketika kita punya, bukan ketika kita menderita juga. Bukan ketika kita lemah, kita butuh Tuhan, maka Tuhan mempercayai kepada kita. Tidak. Setiap hari, 24 jam, kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Dalam segala hal, dalam segala dimensi dikatakan. Dan saudaraku, minggu ini khotbahnya apa? Yaitu mengalami terobosan dalam pekerjaan dan studi, saudaraku. Jadi memang bapak-bapak mungkin ibu-ibu gitu yang nggak ada studi gitu ya. Tapi
kita mau belajar, mungkin itu buat mahasiswa, nanti buat para pelajar kita. Tetapi hari ini saudaraku mengalami terobosan dalam pekerjaan dan studi. Saudaraku, ketika saya merenungkan topik khotbah ini, saudaraku, saya takut. Saya takutnya apa? Saya identik nanti kalau mengalami terobosan pekerjaan adalah kita pasti berhasil, kita pasti kaya, kita pasti punya segala-galanya. Makanya saya jadi takut, saya belum punya segala-galanya. Gitu ya. Saya belum berhasil segala-galanya. Tetapi ketika Tuhan ingatkan saya, ada 3 prinsip yang harus kamu pegang untuk engkau mengalami terobosan di dalam hidup. Ada 3 prinsip, saudaraku. Saya mau cerita. Saya baca Yosua. Yosua itu, saudaraku, adalah seorang petarung hebat. Seorang anak muda umur 40 tahun waktu dia diserai tampuk kepemimpinan, saudaraku. Dan dikatakan bahwa Yosua, Tuhan berjanji kepada dia, saudaraku. Apa yang Tuhan janjikan? Setiap tempat, setiap tanah yang engkau injak adalah milikmu, dikatakan. Dan Yosua dijanjikan dengan satu firman yang ajaib, saudaraku. Dan benar, tanda pengalaman pertama Yosua adalah membelah sungai Yordan, saudaraku, untuk menyeberangi bangsa itu, saudaraku. Masa itu 2 juta orang untuk diseberangi itu, saudaraku. Sekalipun 2,5 suku tinggal di seberangnya, dan sisanya adalah menyeberang sungai Yordan, saudaraku. Dan apa yang Tuhan janjikan bagi dia adalah tanah demi tanah, saudaraku. Dan tapi kalau saudara lihat bahwa ada satu kegagalan di dalam Yosua, dijanjikan bahwa kalau engkau merenungkan firman itu siang malam, maka engkau akan mendapatkan, engkau akan berhasil. Dan saudaraku, mata Yosua tapi salah, saudaraku. Ketika saya selidiki ini, ya saudaraku, saya tidak menyalahkan Yosua. Tetapi saudaraku yang terkasih, akhir zaman ini membutuhkan kita terus melekat dengan firman yang berjanji bagi kita. Karena kalau enggak, Yosua apa, saudaraku? Dia merebut, dia mengalahkan Amalek, dia mengalahkan raja-raja, saudaraku. Tapi pada akhirnya, setelah Yosua apa kitabnya? Hakim-hakim. Itu kegagalan bangsa Israel, saudaraku. Artinya apa? Tidak ada mereka mendapatkan, malah 40 tahun mereka dijajah. Setelah itu bangkit hakim lagi yang baru, dijajah lagi, saudara. Tidak ada kestabilan setelah itu. Kenapa, saudaraku? Karena Yosua melupakan apa perjanjian Tuhan bagi dia sebelumnya. Saudaraku yang terkasih, hari ini kalau ada firman Tuhan, ambil dalam hidup kita. Angkat itu dalam hidup kita dan bawa itu dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan mengalami apa nanti? Terobosan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Amin. Jadi itu pertama, saya nggak akan bisa mengatakan bahwa kita akan berhasil dalam pekerjaan kita akan kaya, kita akan punya segala sesuatu. Tidak, saudaraku. Tetapi pertama-tama adalah ada 3 prinsip yang mau saya ajarkan hari ini, saudaraku. Prinsip pertama adalah prinsip umat kerajaan, saudaraku. Jadi saya berpikir ketika membahas ini, apa yang saya ajarkan? Apa ya? Mengajarkan tentang keberhasilan dan pekerjaan, nanti jemaat akan menunggu. Aku pasti berhasil. Aku diajar berhasil. Tidak, salah. Pertama, prinsip keberhasilan adalah memiliki mentalitas umat kerajaan. Kita buka di Matius 6 ayat 33, saudara. Prinsip pertama adalah kita tidak boleh lepas bahwa kita ini adalah umat kerajaan surga. Matius 6 ayat 33, saudaraku. Apa dikatakan di sini? Kita baca sama-sama, saudaraku ya. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dikatakan di sini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi saudaraku, prinsip pertama sebagai umat yang menerobos, saudaraku, mereka ada di tengah-tengah kerajaan Allah. Dan doa Yesus apa dikatakan? Datanglah kerajaan. Apa artinya? Seluruh komponen surga ketika berdoa, dia datangkan di tengah-tengah bumi ini, saudara. Dan ketika itu terjadi, doa kita akan berhasil. Bukan berarti kita menarik semuanya dulu keberhasilan. Aku pasti berhasil. Aku pasti mampu. Aku pasti berhasil pekerjaan ini. Yosua memandang keberhasilan itu, saudara. Yosua memandang tempat demi tempat. Padahal janji pertama bagi dia, pegang firman Tuhan dan berkatakan firman Tuhan itu selalu.
Kenapa? Janjinya adalah kita umat kerajaan, saudaraku. Gaya kita berbeda dengan dunia. Kita umat kerajaan dan kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Ini penting sekali. Jadi dikatakan tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dikatakan saudaraku ya. Karena ini kita berbeda. Kita harus mengerti kita ini adalah umat kerajaan. Prinsip pertama, jangan bilang ini aku lahir dari dunia dan aku harus mengejar dunia. Aku sama dengan dunia. Aku pasti berhasil, dunia berhasil. Maka aku bisa, anak-anak Tuhan harus berhasil. Banyak diajarkan kita seperti itu. Pertama-tama saya bongkar. Tidak, saudara. Adakan dulu kerajaan Allah dalam hidup kita. Adakan kerajaan Allah. Dan dikatakan di sini 1 Petrus 2 ayat 9, saudaraku, dikatakan apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pertama firman ini dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imam-imam yang rajani, saudaraku. Jadi pertama-tama Tuhan selalu, kalau melalui terobosan saudaraku, mengingatkan kita. Kita ini umat yang imamat yang rajani, saudara. Umat kerajaan Allah. Jadi ketika nanti anak-anak kita berhasil, pekerjaan kita berhasil, kita katakan, ini bukan usahaku kok. Ini backup dari surga. Ini bukan pekerjaanku, ini bukan kegagahanku, bukan karena kekuatanku. Tapi ada, kenapa? Nanti kita akan lihat. Kita buka lagi saudaraku. Ayat 1 Petrus 2 ayat 11-nya. 11-nya saudara, coba kita lihat. Ayat 11. Ya, 1 Petrus 2 ayat 11 dikatakan apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Dikatakan di sini, kita pertama tadi ayat 9, umat imamat yang rajani. Baru kita akan berkarya memberitakan perbuatan Allah. Tapi dikatakan di sini lagi, kita adalah perantau. Berarti kita ini adalah utusan kerajaan surga di bumi ini. Jadi prinsip penerobos untuk berhasil dalam pekerjaan adalah kita harus mengerti, kita ini bukan dari dunia. Kita bukan lahir di dunia ini. Kita lahir karena darah Kristus. Dan kita adalah perantau di muka bumi ini. Makanya kalau orang berkata, aku kaya. Hati-hati. Aku punya ini. Hati-hati. Engkau perantau di muka bumi. Sebentar Tuhan. Jadi kalau utusan itu saudaraku, seorang atase pemerintahan saudaraku ya. Dia berkuasa penuh kepada satu negara. Dan dia di backup oleh satu negara. Itu saudaraku, negara dia. Dan dia berkuasa penuh. Tapi suatu waktu negaranya menarik dia. Bisa saudara. Suatu waktu Tuhan bisa narik kita, saudara. Makanya kalau orang bilang, aku punya ini, aku punya itu. Sebentar Tuhan. Jadi kita ini adalah, pertama prinsipnya adalah, kita ini umat kerajaan surga. Yang diutus ke muka bumi ini. Makanya kita tidak boleh terikat oleh dunia. Kita tidak boleh dimiliki oleh dunia, saudara. Kita hanya pengelola dunia. Pertama itu Tuhan ingatkan saya. Ingatkan jemaat, ingatkan. Iya, saya pun juga saudaraku bisa aja berhasil, bisa aja juga gagal, bisa. Tapi yang saya tahu dulu pertama, saya umat kerajaan surga. Dan kalau saya adalah umat kerajaan surga, tidak ada kata gagal daripada Tuhan saya. Amin saudaraku. Tidak ada kata gagal utusan. Kalau utusan Allah kita saudaraku, Allah gagal, tidak gagal. Tapi banyak orang kan stres. Saudaraku saya layani hari ini pulang saudaraku ya, udah 3 bulan di satu rehab saudaraku ya, masih muda. Terus ada seorang ibu kemarin 3 minggu yang lalu kami doakan saudaraku ya, sembuh. Setelah itu kambuh lagi beberapa hari kemarin saudara, stres. Kenapa? Karena dia dimiliki oleh dunia, khawatir oleh dunia. Tapi saudaraku yang terkasih, engkau adalah utusan kerajaan Allah. Amin saudaraku. Backup kita adalah surga saudaraku. Dan ini prinsip pertama.
prinsip utama adalah prinsip umat kerajaan surga. Jadi kalau kita nanti berhasil pun, itu bukan untuk kita. Kalau kita pun juga berhasil dalam segala sesuatu, dan pasti berhasil. Karena utusan Tuhan, saudara. Dan bukan juga karena kekuatan kita, tapi karena ada kerajaan surga yang membela kita. Yang menolong kita, yang membuat kita berhasil di muka bumi ini, yang membuat kita bisa. Makanya nanti kita lihat cara perang Daud, saudara. Kita pertama-tama adalah mengerti sebagai umat Allah, saudaraku, kita ini tidak boleh mengatakan bahwa kenapa dikatakan di sini. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Jadi kita ini perantau, saudara. Perantau artinya apa? Mereka diutus oleh satu daerah, saudara, yang berada di tempat itu. Dan kalau Tuhan bilang berkati daerah itu, diberkati daerah itu. Kalau Tuhan bilang keluar dari daerah itu, keluar dari daerah itu, saudaraku. Dan dikatakan kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudaraku, jadi prinsip ketika kita mengerti umat kita adalah umat kerajaan surga, kita mengerti siapa kita, saudaraku, maka yang kita bangun bukan keinginan kita, bukan daging kita, saudaraku, bukan satu kemegahan kita, tapi yang kita bangun adalah kerajaan surga di muka bumi. Saudaraku, saya bagi kesaksian. Kami merintis soreang, saudaraku. Ketika mengerti, saya katakan kadangkala ya, saudaraku, ya, berat yang saya hadapi enam keluarga Tuhan kasih makan. Tapi saya pikir enamnya bagus-bagus. Ya, jadi nggak terlalu berat lah ngajarkan nilai-nilai. Tetapi apa yang kami hadapi, saudaraku, berat sekali. Tetapi ketika saya mengerti firman ini, saudaraku, saya tidak boleh lagi pola pikir lama saya pakai. Saya mau pakai pola pikir apa? Kerajaan surga, saudaraku. Saya melayani mereka. Bukan untuk merintis yang setelah itu selesai. Saya selesai studi, saya pergi ke Papua, saudaraku. Selesai semuanya, enggak. Saya mau menanamkan kerajaan surga di soreang, saudaraku. Saya percaya akan perkara itu. Saudaraku yang terkasih, hari ini engkau harus mengerti bahwa kita adalah umat kerajaan surga. Tidak boleh dimiliki oleh dunia ini. Kita juga tidak boleh digoncang oleh dunia ini. Makanya kalau umat kerajaan surga, goncangan terjadi. Kita tak berdiri, saudaraku. Ketika situasi di lingkungan kita terjadi, kita tidak takut. Kenapa? Kita adalah umat yang akan berdiri teguh, saudara. Kita lihat adalah perjanjian Tuhan bagi umat yang berdiri. Dia katakan apa? Matius 16 ayat 17, saudara, kita buka. Matius 16 ini berbicara tentang gereja Tuhan, saudara. Dikatakan apa? Matius 16 ayat 17 dan 18, saya baca, saudara. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudaraku yang terkasih, ketika kita mengerti umat kerajaan Allah kita, saudaraku, yang kita bangun adalah apa dikatakan? Yang kita bangun adalah kerajaan surga. Apa yang dikatakan ayat 19? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudaraku, kita punya kunci mengendalikan dunia ini. Kita tidak bisa cepat jatuh di dalam dunia. Kita tidak gampang jatuh, saudaraku. Kenapa? Yang kita bangun adalah kerajaan surga. Yang kita tegakkan adalah kerajaan surga. Dimanapun kita berada, yang kita bawa apa? Misi kerajaan surga, saudaraku. Dan umat itulah yang kuat berdiri. Saudaraku yang terkasih, kata Petrus di sini adalah sebenarnya Petros. Dikatakan batu-batu. Petros itu bahasa Ibrani-nya adalah batu-batu kecil. Tetapi sebenarnya itulah berdirinya jemaat. Tapi sebenarnya ketika diteliti, saudara, bukan Petros, adalah Petra. Petra itu adalah batu karang. Jadi batu karang itu siapa? Kristus. Jadi ketika kita mengerti hidup kita, kita bangun di dalam keluarga, kita bangun keluarga kita. Ini keluarga untuk kerajaan surga. Maka apapun yang terjadi, kerajaan surga yang terjadi, saudara.
Tidak boleh ada terjadi keguncangan. Tidak boleh ada perceraian. Tidak boleh ada kehancuran di keluarga ini. Dan apa yang terjadi? Kenapa? Dasarnya adalah Kristus. Dasarnya adalah Kristus. Jadi tepat sekali saudaraku. Berarti banyak orang mengatakan bahwa di atas Petrus, di atas nama Petrus dibangun jemaat. Tidak saudaraku. Di atas Kristuslah Petra. Makanya kita tidak goyah. Ketika anak-anak muda bangun keluarga nanti. Mereka bangunnya bukan karena apa? Di atas pengakuan saya semata-mata. Tidak. Tapi di atas Kristuslah dibangun. Makanya dimanapun kita berada. Ketika kita mengerti. Aku membangun Kristus di sana. Di rumah ini. Di tempat demi tempat. Kita akan membangun. Kenapa kita mengerti? Prinsip pertama. Kita umat kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Kedua adalah prinsip kedua apa saudaraku? Prinsip kuasa firman. Saya cerita dari Yosua. Yosua 1 itu dikatakan, renungkanlah itu siang dan malam. Dan jangan lupa memperkatakan. Tetapi Yosua terlalu fokus kepada dunianya saudara. Dia merebut ini. Dia membagi ini. Dia tidak terus mengingatkan dirinya bahwa ada firman Tuhan. Ada kuasa firman di dalam hidup dia. Dan saudaraku yang terkasih, jemaat tetap ya mungkin pemimpin di sini dan mengajarkan bagaimana firman Tuhan harus menjadi dasar pokok bagi kita. Dan Tuhan ingatkan saya kembali lagi firman ini bahwa kita berdiri bukan karena apa? Pemahaman kita, pengalaman kita. Bukan karena pengalaman rohani kita. Bukan karena lamanya kita ikut Tuhan. Bukan saudaraku, tapi berdiri kita karena ada kuasa firman di dalam hidup kita. Amin saudaraku. Ada kuasa firman yang terus mengalir dalam hidup kita. Kita buka Yesaya 2 saudaraku. Jadi kita mengerti firman ini nanti kita akan tahu. Bagaimana terobosan terjadi dalam pekerjaan. Pertama-tama kita mengerti siapa kita. Kerajaan, umat kerajaan Allah. Kedua adalah ada kuasa firman dalam hidup kita saudaraku. Kita buka Yesaya 2 ayat 2 sampai 4 saudaraku. Saya baca buat kita. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ayat 4. Ia akan menjadi hakim di antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Terang Tuhan berbicara tentang firman Tuhan, saudaraku. Setiap jemaat yang mengerti dia adalah umat kerajaan, harus memegang dia berjalan diterangi oleh terang Tuhan. Apa terang Tuhan? Firman Allah. Jadi, saudaraku yang terkasih, kemarin APA kami datang. Sekolah mereka itu nyatanya ada satu pelajaran saya, saudaraku ya. Di Yahudi itu, kenapa mereka pintar-pintar? Kenapa mereka, saudaraku ya, brilian otak mereka? Nyatanya di Israel itu ada satu pola pendidikan. Pola pendidikannya adalah hafruta. Hafruta itu adalah menghafal ayat. Jadi kalau saudara lihat, saudara sepupu kita atau saudara kita, saudaraku ya, kaum Kedar, di pesantren itu diajarkan tentang, mengajar tentang hafruta itu. Nah, ketika dia bilang kemarin, anak saya bang di sekolah itu diajar menghafal ayat. Saudaraku, saya sih tidak melihat menghafal ayat, tetapi saya melihat fungsi firman Tuhan di dalam hidup anak-anak kita. Dan firman itu akan bekerja dalam roh mereka. Dan nyatanya Israel itu mengatakan umur 2-5 tahun harus berapa menghafal menghafal ayat-ayat perjanjian lama, saudaraku, atau buku-buku tentang Taurat, saudaraku ya, dan dihafal begitu rupa. Karena mereka tahu bahwa anak-anak ini
akan tetap kuat, akan tetap berdiri karena ada firman Tuhan dalam hidup mereka. Ini penting sekali bagi anak-anak kita, bagi setiap kita. Mungkin kita baca firman Tuhan, wah membosankan atau apa atau tidak. Kita harus menanamkan kebenaran dalam hidup kita. Supaya apa nanti? Ketika kita ditanya oleh orang lain. Saudaraku yang terkasih, orang yang kami layani, saudaraku, pertanyaannya hebat-hebat. Kalau Tuhan berlengkapi kita, saudaraku, wah, kita lengkap. Karena dikatakan di sini, orang akan bertanya, ajarkan aku tentang Tuhan. Ajarkan aku tentang firman itu. Ajarkan aku tentang kuasa itu. Dan satu-satunya, siapa yang bisa mengajar? Saudara dan saya. Karena apa? Karena saudara mengerti ada kuasa firman dalam hidup saudara. Amin, saudaraku. Itu yang terpenting bagi kita. Itu kita harus bangun diri kita dalam hal itu. Kalau tidak, kita akan kerepotan. Kita akan saudaraku? Bisa kelabakan saudaraku menjawab banyak orang. Tapi saudaraku percaya, engkau akan dipersiapkan untuk itu saudaraku. Amin. Engkau sudah disiapkan. Kita buka Efesus 2 ayat 11. Dikatakan, kita sudah disiapkan untuk itu nyatanya. Efesus 2 ayat 11, saya baca saudaraku. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan menurut daging disebut orang ayat 11 Efesus. Ya, Efesus 2 ayat 10. Ayat 10, sorry. Saya catatnya salah. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bagaimana kita bisa menjawab situasi saudara? Ya dengan firman. Bagaimana kita bisa mengajar anak-anak kita? Ya dengan firman. Bagaimana kita bisa mereka kuat di akhir zaman ini saudara? Ya dengan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ada kuasa firman bagi kita. Prinsip kedua adalah kita harus mengerti tentang kuasa. Maka kita akan melakukan terobosan. Kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terus Tuhan ajarkan kita lagi, saudara, Efesus 5 ayat 14. Efesus 5 ayat 14 dikatakan, saudara. Ayat 14 sampai 17, saya baca, saudara. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena kebenaran firman Tuhan kita punya. Kita akan bangkit. Kita bukan menjadi orang terpuruk. Makanya ketika saya layani ibu ini, saudaraku ya, saya sempat marah, jujur, marah secara spiritual, saudaraku ya. Kenapa? Minggu lalu udah sembuh dia. Sudah Tuhan bisa buat tidur, Tuhan lawat dia, saudaraku ya. Tapi tiba-tiba saya tanya lagi, 3 hari yang lalu dia telepon saya. Pak, kambuh lagi. Terus saya tanya, waktu 3 minggu yang lalu, ibu rasakan enggak? Enggak, pasti enggak rasakan itu. Saya sempat, aduh, berarti tidak ada apa-apa dengan firman itu. Saya bilang gitu kan. Iya Pak, enggak lagi saya, dia bilang. Kenapa? Karena dia punya firman. Dia tidak membangun dirinya dalam firman. Kenapa yang terjadi? Stres lagi. Saudaraku yang terkasih, bangun diri kita di dalam firman Tuhan. Dikatakan, bangkitlah, dikatakan dia. Saudaraku ayat 14 tadi dia bilang, bahwa bangunlah, hai kamu yang tidur, bangkitlah, dikatakan. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita harus memperhatikan kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memperhatikan hidup dengan firman. Bagaimana kita bisa mengetes langkah-langkah kita dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Bagaimana kita bisa menjaga anak-anak kita dengan firman Tuhan. Makanya anak kedua kan akan ikut Vike ya, karena udah saya sedih juga sih karena dekat sekali anak kedua ini dengan saya kan. Ya. Tapi gimana? Tapi ketika Tuhan bilang karena firman dia akan pergi. Karena firman, jadi saya kuat saudaraku. Terus saya bilang sama dia, benar nak kamu pergi? Iya Pak. Saya pergi.
Saudaraku yang terkasih, kalau tidak ada firman, apa yang ada? Kekhawatiran. Kalau tidak ada firman, apa yang ada? Ketakutan. Makanya pegang firman Tuhan. Pegang firman. Katakan firman Tuhan. Benarnya kita diajar berulang-ulang kenal itu. Dikatakan, janganlah, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Katakan. Ayat 18. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Amin saudaraku. Jadi kalau kita mengalami terobosan, kita pegang firman. Apa jadinya? Kita melangkah dengan ketepatan, saudara. Hikmat Tuhan dalam pekerjaan kita. Hikmat Tuhan dalam setiap langkah kita, saudara. Tuhan kasih kami, memang belum ada ngebum, saudaraku ya. Karena kami betul-betul mengingatkan di masa sekolah ini apa yang kita jual online, saudara. Kami sih jualan online, saudaraku ya, dengan pakaian jubah. Jubah sholat, saudaraku ya. Dan itu anak PA berhasil lah, sampai punya 4 rumah, saudaraku ya. Tapi kami biar waktu lebaran ya bersyukurlah ada gitu ya. Nah, kami berkurang penjualan karena turun dikit. Terus Tuhan kasih hikmat bagi kami. Apa yang bisa dilakukan lagi? Pergunakanlah waktu yang ada. Kami belanja apa, saudaraku? Kami ke Cibadak belanja apa? Pack lusin-lusinan apa? Buku, pulpen gitu. Terus kami pecah satu-satu gitu ya. Kami pecah satu-satu. Terus kami pack satu tempat. Ada penghapus, ada pensil, ada pensil. Dan itu menjadi bahan promo kami hari ini. Saudara yang terkasih, ketika kita dekat dengan firman, Tuhan kasih hikmat bagi kita. Amin Bapak Ibu. Kenapa dikatakan makanya kita bisa mempergunakan waktu yang ada. Saya lanjut sekolah bukan karena saya punya uang juga, tidak. Sebenarnya karena mempergunakan online, saudara. Jadi tidak datang ke kampus, saya bisa apa? Saya bisa online dan sekarang Oktober selesai kuliahnya, saudara. 1 semester. Tahun ini kan 3 semester saya jalani. 3 semester ini selesai Oktober, udah. Tidak terasa, saudara. Kenapa? Mempergunakan waktu. Amin, Bapak Ibu. Ada kesempatan, ambil. Waktu akan berlalu. Belajari apa? Istri saya belajar bagaimana mempromosikan online itu. Wah, aku bila perlu mau bayar deh. Saudara aku yang terkasih, pergunakan waktu yang ada. Dikatakan, jangan sampai waktu itu berlalu, saudara. Saya, anak PA saya, Abang, udah berapa lama? Masih lama dong semester ini. Oh enggak, udah Oktober tinggal 1 bulan lagi. Selesai semester ini, 3 semester saya jalani. Saya pikir ini luar biasa juga gitu. Kenapa? Kalau enggak, saudaraku, iya, 1 semester semuanya. Saya dikasih kesempatan, udah ambil. Pergunakan waktu yang ada. Karena ada hikmat Tuhan bagi kita. Amin, saudaraku. Pergunakan. Ini memang Tuhan ingatkan itu. Bagaimana bisa mengalami terobosan? Ya pergunakan waktu. Pergunakan apa yang ada pada kita. Anak saya udah semester 3, tapi belum ke kampus. Tapi saya percaya bahwa itu percepatan juga. Dan kita akan lihat bahwa tahun-tahun ini kita akan mengalami percepatan, saudara. Benar Mbak Yus bilang, kok tim itu, udah dokter nanti di S3 gitu. Kalau enggak terasa hilang, saudaraku, waktu itu. Tapi hari ini, saudara, Tuhan ingatkan kita. Mengalami terobosan adalah orang-orang yang dekat dengan firman, dan dia mempergunakan apa yang potensi dalam hidup dia. Amin, saudaraku. Makanya hari-hari ini saya senang berpuisi ya, saudaraku. Saya mau kumpulkan puisi-puisi saya lagi. Pergunakan waktu yang ada. Apa yang kamu punya. Maksimalkan. Tidak ada umur tua bagi kita nanti, saudara. Istri saya pernah tegur, saya kan udah tua, udah lupa. Enggak, kamu tidak tua. Amin, saudaraku. Di sini enggak ada yang tua, amin. Apapun pergunakan. Saudaraku, saya buat rak buku saya di rumah sekarang Mbak Yusi, saya buat sendiri rak buku, saudara. Saya beli papan. Saya kan anak tukang. Saya pasti bisa. Pergunakan waktu yang ada, pergunakan potensi yang ada, saudara. Dan kau akan mengalami terobosan di depanmu. Amin. Karena engkau dengan jadi firman itu selalu mendesak kita kepada positif, saudara. Itu hebatnya firman. Tidak akan membuat kita gagal. Makanya diingatkan akan firman ini. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari adalah jahat. Jadi anak kita pun mengajarnya gimana. Saya ngajar anak PA saya. Anakmu ajari ketika di meja makan. Ketika engkau tidur. Memang firman Tuhan lakukan. Anak kami, saudara, kami meja makan itu kumpul. Selalu kumpul.
Kami doa, ngajarin. Doa kamu. Oke, dia bisa berdoa. Terus ngajarin berulang-ulang. Saya ingatkan, Papa kuat sampai hari ini karena Tuhan. Selalu itu, saudara. Karena suatu waktu akan pergi mereka. Nanti ke Solo satu, ke Jerman satu. Tinggal satu lagi anak saya. Tapi saya mau bilang, kapan saya ajar mereka? Ketika belajar, nggak bisa. Jadi kita berjalan dengan mereka. Dimanapun ajarin, pergunakan waktu. Kalau Tuhan bilang, ajar anakmu, pergunakan waktu. Ajar. Amin, saudaraku. Itu akan kenapa? Hari-hari ini ya mereka akan dicuri, saudara. Kalau kita tidak mengajarkan yang baik. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Dimanapun kita berada di Singapura, pergunakan waktu yang ada. Kita harus atur waktu kita. Memang karena banyak studi, saudaraku, jadi saya banyak baca buku. Jadinya baca pergunakan supaya saya bisa orang kan ada satu pendeta, tahu saudaraku, pendeta Rick Warren. Rick Warren itu di Amerika. Dia itu gembala sidang 24 tahun dan dibayar oleh gerejanya gitu ya. Kalau di tempat ini saudaraku ya, gembalanya membiayai gereja. Tapi di situ dia dibayar, dia gembala gitu ya, 24 tahun. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih hikmat bagi dia. Dia cetaklah buku Purpose Driven Life. Lalu apa yang terjadi? Purpose Driven Life ngebum seluruh dunia. Dan pendapatan dia ratusan miliar, saudara. Dan dia bilang ke gerejanya, ratusan kali, 24 tahun saya digaji di gereja ini. Dan puluhan kali, ratusan kali saya akan gantikan gaji saya itu kepada gereja ini. Kenapa? Tuhan membuat dia kaya raya, saudara. Rick Warren. Di mana-mana buku itu terkenal. Dan seminarnya, mungkin suatu waktu gembala berdoa untuk gembala kita. Ada satu ide dia, dan itu ngebum, saudara. Dan itu akan terjadi bagi kita. Jemaat akan ngebum, saudaraku. Amin. Mungkin orang bilang, oh gimana caranya? Karena ada waktu, ada sesuatu yang berbeda. Ada percepatan, saudaraku. Dan saya percaya dengan itu. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Pegang itu. Saya senang, saya cerita di mobil tadi. Kemarin sempat istri bilang, kami masih penjualan arsik segini lah. Gitu. Terus saya bilang, orang ini bilang gini, saudaraku ya. Dan saya pegang kata-kata, kalau untuk Bang Boy mah, saya tidak pernah khawatir tentang dia. Berapa tahun yang lalu mama saya bilang seperti itu kepada saya, saudara. Pada saya lagi hancur-hancur. Waktu itu saya berhenti kerja, istri berhenti kerja. Ekonomi kami di Ciperak nggak ada uang. Anak saya sakit, saya buka baju saya, panas, saudaraku, saya peluk dia. Saya nggak punya uang, tapi dia bilang, saya ngeluh ke mama. Saudara-saudara bilang gini, gimana sih Boy? Di Bandung itu lagi hancur dia. Mama saya bilang gini, dia mati tidak akan mati. Dan saya pegang firman itu, saudara. Saya tidak mati sampai hari ini. Dan anak saya tidak akan pernah mati. Saudaraku yang terkasih. Karena apa? Ada prinsip kuasa firman dalam hidup. Dan ketika saudara seiman itu bilang kemarin, dia mah tidak akan mati. Saya ingat perkataan itu, saya ketawa sendiri. Iya, berapa tahun yang lalu? Belasan tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu lah. Saya dikatakan mama saya seperti itu. Dan saya pegang yang sama sekali. Pegang firman yang ada pada kita. Pergunakan waktu yang ada pada kita. Amin, saudaraku. Dimanapun kita berada, di Soreang, di Singapura, di tempat demi tempat. Ada minta Tuhan hikmat Tuhan, minta kuasa Tuhan. Ada kuasa firman bagi kita. Dan hal ketiga, saudaraku, barulah masuk saya. Ketika kita mengerti kita umat kerajaan Allah, kita punya kuasa firman. Baru saya mau ngajarin. Ada kuasa kepemilikan. Tuhan tidak mempercayai orang yang tidak siap, saudara. Makanya benar minggu lalu nyambung dengan hari ini. Tuhan tidak akan bisa membuat saya berdiri di tempat ini. Kalau Tuhan tidak pernah berbicara, aku mempercayaimu engkau berdiri di sana. Amin, saudaraku. Dapatkan. Pokoknya hari ini engkau orang kepercayaan Tuhan. Sekarang bagaimana kuasa kepemilikan itu? Saudaraku, kita buka 1 Petrus 1 ayat 4. Yes, kita ini luar biasa. Saya bergairah dengan ayat ini soalnya, saudaraku ya. 1 Petrus 1 ayat 4. Kuasa kepemilikan. Barulah kita masuk. Bagaimana kita?
Tapi kuasa kepemilikan apa, saudaraku? Kita baca dulu firman Tuhannya. Karena kan berdasar firman Tuhan, saudara. Kita baca 1, 2, 3. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saya mau katakan, prinsip surga bukan nanti, saudara. Hari ini kita bersama di tengah-tengah Tuhan. Ketika kita mendatangkan firman Tuhan, ada suasana surga di tempat itu. Dan ketika ada firman dan hidup kita, hidup dalam firman, suasana surga terjadi. Makanya orang berkata nanti, kok beda perkataan orang ini. Itu suasana surga sedang terjadi, saudara. Jadi ingat, yang Tuhan sediakan ini apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Kalau orang lain dapatkan miliaran, saudara. Oh, rumah mewah, saudaraku. Malah anggota DPR aja kemarin, saudaraku, ya, kekayaan dia berapa? 100 miliar. Tapi nyatanya korup, saudara. Apa yang terjadi? Hancur itu. Gak ada apa-apanya. Dia punya gedung, dia punya segala sesuatu. Tapi kita apa? Kita punya suatu bagian yang tidak dapat binasa. Pertama, kepemilikan kita adalah hal yang tidak binasa. Amin. Di Singapura engkau memiliki kerajaan yang tidak bisa binasa. Dimanapun kita berada, kita apa yang tidak binasa itu? Saya baca artinya apa? Tak dapat binasa itu adalah aman dari invasi. Aman dari gerogotin, saudaraku. Kalau kekayaan bangunan, ada masanya, saudaraku. Kalau uang, ada penurunannya. Mobil pun, mobil saya, saudaraku, 2013. Dari awal, pasti harga dulu waktu itu 156 juta. Hari ini berapa? Paling 70 juta, 60 juta, saudara. Turun, saudara. Tapi kita umat kerajaan Allah tidak pernah turun harta yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Tidak pernah binasa, tidak bisa diinvasi oleh apapun. Tidak bisa diinvasi oleh apapun. Itu arti pengertian tidak binasa ini, saudara. Amin. Itu kepemilikan kita. Apa? Pribadi Kristus yang percaya. Hanya kalau engkau punya itu, maka kita bangga, saudara. Makanya saya bilang, iya, harta diukur. Oh, enggak, aku tidak bisa mengukur. Aku lebih kaya dari kamu. Mungkin padahal enggak ada apa-apa, saudaraku. Tapi aku kaya. Saya ingat Pasupati dibangun pertama, saudaraku. Waktu itu anak saya, Kaleb itu ya, saudaraku ya. Kecil, umur saya antar mamanya dulu. Terus Pasupati lagi dibangun. Saya kan tapan untuk dia sekolah, saudaraku ya, di Mas Alfred generasi unggul waktu itu. Saya motor 72, saudaraku. Di atas Pasupati itu, saudaraku, kami teriak, kita kaya, gitu. Dan hari ini anak itu ingat. Saudara. Kemarin saya bilang sama dia, nak, kan IP kamu tinggi 2 semester ini, ajukan lagi beasiswa, nak. Terus dia bilang apa? Kita kan kaya, Pak. Saya jadi malu sih. Papa ngajarin, kita kaya. Terus, tapi ternyata memang ada uang kuliah. Dia memang dari dulu anak itu, saya percaya ada. Ada aja, saudara. Terus, kita kan kaya. Masa minta-minta? Itu kan fasilitas negara, nak. Karena otakmu, saya bilang gitu. Tapi kan kita kaya dulu. Nah, pasti ada nanti. Dan memang uang kuliah terbayar. Tapi saya kan pingin, kalau dibayar pemerintah kan lumayan bisa bayar untuk saya. Tapi prinsip dia, kita kaya. Tidak binasa. Amin. Tapi banyak orang bilang, aku punya ini, baru aku kaya. Aku punya gedung, punya rumah yang bagus, aku punya ini, aku punya itu. Baru. Tapi dia tidak tahu. Itu bisa binasa. Amin, saudaraku. Kedua, adalah tidak dapat cemar. Bahasanya, pengertiannya atau penafsirannya tidak menjadi usang. Ya, tidak turun nilainya. Nilai kita di hadapan Tuhan makin bertumbuh. Kita ini lemak yang semakin bermakna. Jika kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, firman Tuhan, nilai kita makin bertambah. Makanya nilai saya dulu kan ikut satu kelompok, saudara, pendoa syafaat. Jadi kalau yang berat-berat kasih ke boy, katanya gitu ya. Kalau mendoakan yang berat, yang dukun gitu, saudara, yang berontak gitu ya. Pasti bisalah kalian doain itu, dia bilang. Terus saudaraku ya
Kenapa? Dia bilang gini, salah seorang kelompok itu bilang, iya, Pak Boy bukan takut setan. Setannya yang takut sama dia. Pegang prinsip itu. Saya pegang itu. Saya pikir dulu guyonan. Tapi ketika saya di mana, anak saya takut apa? Enggak. Kita jangan takut. Setan. Kenapa? Artinya apa? Kualitas kita makin naik. Doamu makin naik. Perkataanmu bukan kata-kata binasa lagi. Apa? Semakin tua kita semakin berisi. Itu maksudnya. Saya mau bilang benar. Aku mau semakin tua. Iya Mbak ya. Saya bilang ke istri saya. Iya ya. Semakin tua harus semakin berisi. Bagaimana? Ada firman Tuhan yang cukup. Amin saudaraku. Miliki harta yang seperti itu. Sekalipun nanti harta benda itu nanti menyusul. Itu bonus saja. Tapi kita mengerti dulu yang tidak binasa bagi kita. Amin Bapak Ibu. Bangun dirimu dulu. Maka Tuhan akan percaya gampang nanti. Makanya orang kepercayaan. Saya pegang firman Tuhan minggu lalu. Jadi orang kepercaya. Aku dipercaya firman. Maka aku akan dapat juga fisiknya. Gitu ya. Saya iman itu. Mungkin bukan hari ini. Tapi saya percaya. Tuhan juga mempercayakan. Amin saudaraku. Hal ketiga adalah apa dikatakan tidak ini mata udah tidak dapat layu. Dikatakan tidak dapat layu itu adalah tak dapat memudar, tidak ada waktu atas kepemilikannya, tidak ada batas waktu akan. Jadi gini, kalau kita miliki rumah, saudaraku, mati kita sudah tua anak kita atau orang lain. Tapi harta yang kita punya di dalam Kristus, saudaraku, tidak ada batas waktu. Selama-lamanya milikmu itu. Amin, saudaraku. Makanya kita jangan bandingkan diri kita dengan dunia. Kalau kita bandingkan diri kita dengan dunia, kita kalah. Kita merasa, hendak. Engkau harus katakan, kepemilikanku kekal. Saudaraku, Bill Gates punya 1.600 triliun. 1.600 triliun, saudaraku. Tapi terakhir dia bilang kan, aku gagal dalam hidup, bukan cerai dia, saudara. Dan terakhir pun dia bilang, aku salah bergaul. Aku jadi merasa dia stres hari ini. Kenapa? Tidak kekal. Saudara. Tapi kepemilikan kita kekal adanya, saudara. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan, saudara. Artinya apa yang Tuhan akan berikan bagi kita. Seperti anak saya Kaleb inilah, saya coba ubah prinsip dia. Nah, kan kalau ada fasilitas negara boleh dong kamu pakai. Itu hakmu, saya bilang. Tapi karena prinsip dia pertama dulu, sekalipun pada akhirnya berubah dia. Ya, tapi nanti saya ajukan apa. Kan artinya saudaraku, kita kan diberkati secara rohani, nanti jasmani juga akan berkati. Amin saudaraku. Tapi banyak orang kita melihat Yosua, melihat tanah Kanaan perebutan ini. Paulus maunya Yosua waktu itu perkenanan firman. Kita firman Tuhan. Rebut ini karena firman Tuhan. Maka tidak akan ada tulisan hakim-hakim, saudara. Kenapa? Dia akan menciptakan generasi yang kekal adanya juga. Saudara yang terkasih, inilah harta yang ajaib. Amin, saudara. Terobosan di dalam pekerjaan kita akan terjadi. Percaya, saya percaya. Sebentar lagi Lembang akan menghasilkan orang-orang yang miliarder. Amin, saudaraku. Menjadi jutawan. Saya mau percaya itu. Saya mau percaya. Kenapa? Kalau Lembang menjadi orang kepercayaan, maka Tuhan juga akan mempercayakan banyak hal kepada mereka. Amin, saudaraku. Saya beriman. Saya nggak tahu ya. Karena saya mengalami firman ini, saudara. Yang terpenting dulu tidak binasa yang saya punya. Yang terpenting tidak memudar. Yang tidak dapat cemar dulu yang saya punya. Harta fisik belakangan Tuhan akan berikan, saudara. Saya percaya itu. Kami hidup, saudara. Kalau saya bilang ya, bulanan kami. Tapi saya mau bilang, setiap bulan Tuhan backup kami. Kami kekurangan. Sampai anak-anak bilang, ih, tidak benar. Iya, Pak. Karena S2 saya, saudara, saya nggak punya uang, jujur. Terus saya duduk di sofa. Tuhan, aku lanjut atau tidak? Tuhan bilang lanjut. Terus jam 4 sore, Bang, aku mau kirim sesuatu buat Abang.
Berarti Tuhan kau masih untuk S2. Saya bayar hari itu. Orang itu tidak lama ketemu dengan saya. Mau bilang, ketika kita memiliki yang tidak binasa, Tuhan akan menggerakkan. Itulah yang disebut Yesaya tadi. Tuhan akan menggerakkan backupnya bagi kita. Tapi kadang-kala kita kehilangan fokus. Tapi hari ini, jemaat Lembang, jemaat Soreang, jemaat Singapura, engkau tidak kehilangan fokus. Fokusmu yang tidak binasa. Fokusmu adalah sesuatu yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin, saudaraku. Kita mau berlomba dengan itu. Soreang berlomba. Lembang berlomba. Kita akan menghasilkan orang-orang yang ajaib. Yang di luar mata kita. Ih, kok bisa ya? Kok bisa ya? Amin, saudaraku. Kok bisa? Sampai orang akan bertanya, kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Tapi bukan itu tujuan kita juga. Karena itu tidak kekal. Amin. Yang harta benda manusia itu tidak kekal. Cari yang kekal. Itu yang mengingatkan buat kita. Dan terakhir, saudaraku, ketika kita merebut itu, saudaraku, kita melihat bahwa kita tidak dikuasai oleh dunia. Tapi Tuhan ingatkan saya, ketika kita punya itu, hati-hati. Di Yesaya 2 dikatakan, gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi. Nah, ini berbahaya. Saya tadi berdoa, jujur saya tulis ini pas mau berangkat, sebelum berangkat. Ingatkan tapi jemaat Tuhan. Ketika engkau ada menjadi pilihan Tuhan, kadangkala kita melupakan Tuhan. Kita buka Yesaya 2 ini. Kalau saya nggak bagikan firman ini, saya takut. Jujur, Yesaya 2, ini saudaraku, peringatan bagi kita. Makanya, kalau Tuhan nanti bekerja bagi kita dengan luar biasa, ingat, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Kedua, ketika Tuhan percayakan banyak perkara, saudaraku, jangan jadikan itu berhala. Ketiga, ketika Tuhan beri apa yang kita butuhkan, jangan membuat engkau sombong dengan Tuhan. Saya ingatkan ini, saya baca saudaraku ya, ayat 6, Yesaya 2 ayat 6. Kadang-kala kan membagikannya kan ayat 2-4 saudara. Tapi Tuhan tegur saya, jujur, bagikan itu. Ayat 6, saya baca. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub. Sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin. Dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Apa saudara dikatakan di sini? Ketika kita dipercaya oleh Tuhan banyak perkara. Banyak anak Tuhan gagal untuk setia dengan Tuhan. Banyak anak Tuhan, makanya balik lagi. Tapi hari ini, grafik kita tidak naik turun, saudara. Jemaat Lembang, jemaat Singapura, engkau tidak naik turun. Tapi engkau grafikmu naik pelan, mungkin berhenti sejenak, tapi naik lagi. Kenapa? Kita tidak terjebak oleh ketika kita naik dibawa oleh Tuhan. Ya, saudara ya. Sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti di timur dan sihir. Jadi teori mereka kemakmuran. Nanti jangan-jangan udah pada berhasil. Teori kita kemakmuran. Unstoppable misalnya gitu. Hebat semuanya. Orang jadi, aku mau niru Lembang. Semua berhasil mereka. Itu berbahaya, saudara. Tapi ketika jemaat Lembang berhasil, ada kerendahan hati selalu. Nah, ini yang Tuhan ingat. Kedua, saudaraku, negerinya penuh emas dan perak. Dan tak terbatas hartanya, harta bendanya. Negerinya penuh kuda. Dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala. Tapi Tuhan bisa percaya kita harta benda, emas dan perak. Kenapa? Yesaya 2, ayat 2-nya dikatakan, di atas gunung Tuhan akan berdiri. Tapi kita berhasil. Tapi Tuhan ingatkan kita. Jangan sampai itu menjadi berhala bagi kita. Amin Bapak Ibu. Kehebatan kita, anugerah yang Tuhan berikan, jangan menjadi berhala bagi kita. Tetap ingat 3 prinsip pertama. Kita umat kerajaan Allah, karena firman yang terjadi, dan terakhir adalah kuasa kepemilikan. Terus dikatakan, saya baca lagi saudara, maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan. Janganlah ampuni mereka. Masuklah ke sela gunung batu dan tersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedaratan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan.
Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari ini. Saudaraku dengan terkasih, saya tetap ajar anak saya. Iya nak, kamu kaya. Tapi ingat, ada satu peringatan. Demikian juga kita berkata, dimanapun kita berada, tetap kita harus mengajar rendah hati di hadapan Tuhan. Ketika Lembang sukses menerobos daerah demi daerah, sama bermimpi itu. Ketika nanti sore yang Ciwidey kami akan menembus keluarga. Kemarin saudara kami beli ikan. Sambil nunggu ikan dibagusin. Saudara kami ibu itu. Katanya orang yang kecewa. Langsung curhat ke kami. Saudara. Tapi Tuhan ingatkan. Iya kamu bisa layani banyak orang di sore yang enak. Tapi hati-hati. Jangan sampai engkau sombong. Dengan saudara aku yang terkasih. Kekuatan kepemilikan adalah ketika kita tidak sombong dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Engkau bisa naik, tapi mempertahankannya harus ada kerendahan hati. Harus ada kasih di dalam. Makanya terakhir firman Tuhannya, mungkin kita nggak usah baca. Atau buka aja deh, 2 Samuel 5 ayat 20. Terakhir, waktu melewat. Maafkan saya Mbak Yus ya, sorry ini Mbak Yus terlalu semangat saya. 2 Samuel 5 ayat 20. Apa dikatakan? Ini prinsipnya saudaraku. 2 Samuel 5:20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Aja orang Filistin. Ini peperangan kedua Daud ya. Peperangan pertama dia serang. Kedua, Tuhan mereka datang lagi, mau saya lawan, tapi cara berbeda. Dan akhirnya dia menang. Tapi lihat saudara ya. Lalu datang Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Terobosan yang Tuhan kerjakan bukan dengan cara dunia. Air, saudara. Air melambangkan apa? Kehidupan, kedamaian, saudara. Jadi kalau engkau diangkat oleh Tuhan, bukan karena mengikut orang lain. Bukan karena, aku mau naik menginjak kepala orang lain. Saudara. Itu prinsipnya. Maka kepemilikanmu datangnya dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita nanti naik, tidak justru angkat teman kita. Air itu lewat dia saudaraku memberi kehidupan. Ini cara Daud berperang. Makanya beda dengan Yosua. Yosua memang dia mesti benar. Maka kalau diselidiki, anugerah Tuhan bagi dia. Yosua itu melambangkan penyelamat. Saudaraku. Namanya itu, arti Yosua itu penyelamat. Tapi Daud memiliki gaya yang berbeda. Dan dia bilang, seperti air menerobos. Kalau engkau berhasil, kalau engkau dipercaya oleh Tuhan, bukan karena engkau mengikut orang lain, bukan karena engkau aku sih anak Tuhan, sombong saudara tidak. Tetapi seperti air, air itu berjalan apa? Bawa damai, bawa kehidupan. Kenapa? Kalau dia lewat dari tanah yang kering saudaraku, dan itu yang terjadi. Tanah yang kering, dia beri kehidupan di sana, tersimpan di situ dan hidup pohon. Demikian juga kita saudara. Ketika kita berjalan dalam Tuhan terus, ada kasih. Ada yang lemah, angkat mereka. Jangan kita bilang, nggak rasain lu. Karena prinsipnya salah kalau gitu. Tapi prinsipnya seperti air menerobos. Amin Bapak Ibu. Kepemilikan kita, kepercayaan yang Tuhan akan berikan bagi kita, siap-siap. Kita mau siap-siap. Karena dunia ini sedang hancur, saudaraku. Siapa yang dipercaya adalah orang-orang yang memiliki 3 prinsip. Prinsip kerajaan Allah. Kedua, prinsip apa? Saudaraku, umat kerajaan Allah, prinsip kedua adalah prinsip firman, kuasa firman. Dan ketiga adalah prinsip kepemilikan yang tidak dapat binasa, tidak dapat hancur, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Amin Bapak Ibu. Kita memiliki yang kekal. Tentang bonus saya nggak mau bilang nanti ada gedung bagimu, Lembang akan menjadi gedung. Tidak, itu janji manusia dan tidak seperti itu. Mungkin justru melebar kemana-kemana, saudara. Tidak dihitung keberhasilan kita dengan uang, saudara. Kenapa? Lihat Yesaya tadi ayat perak dan emas punya mereka, tapi mereka berhalakan itu. Untuk apa itu kata Tuhan? Tuhan bisa singkirkan. Amin Bapak Ibu. Ajar kita dengan kebenaran bagi anak-anak kita, bagi setiap pribadi kita. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih.
kami ada